Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Baik. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai saudara. Baik saudara, kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Silakan duduk. Ya, yang baru hadir, selamat datang. Mari persiapkan hati, kita mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berada di tempat ini Tuhan untuk siap memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk duduk diam di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau undang Engkau Tuhan di tempat ini. Turunlah urapan-Mu atas kami ya Bapa. Jamah setiap hati kami. Layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bagi kami yang melayani Engkau hari ini ya Bapa, ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Layakan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Biar segala pujian dan penyembahan kami naikkan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya persilakan untuk adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan dan bisa didoakan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Saudara, kedapkan tangan saudara kepada anak-anak di depan ini. Tuhan, terima kasih. Anak-anak ini sungguh luar biasa Tuhan. Mereka adalah calon-calon pelayan-Mu sepanjang hidup mereka Tuhan. Mereka adalah calon-calon penyembah dalam hidup mereka Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengabdi Engkau sepanjang hidup mereka Tuhan. Mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga para guru sekolah minggu yang mengajar mereka, memberikan sungguh-sungguh kehendak-Mu, supaya anak-anak mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati sekolah minggu GBI Impact. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan untuk adik-adik sekolah minggu naik ke lantai 3 untuk beribadah. Mari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau besar. Oh
Sebab anugerah-Mu yang sungguh mempesonakan kami ya Bapa. Engkau Allah yang besar Yesus. Mari umat Tuhan, siapkan hatimu. Nyatakan kebenaran Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Naikkan pujian ini. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari umat Tuhan, katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Lebih sungguh. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Katakan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Naikkan syukurmu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur
percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Luar. Shalom. Shalom. Ya, bagi yang baru hadir di tempat ini saya ucapkan shalom. Ya, kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan? Amin. Ya, kita mau tetap bersemangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Pegang bunyinya dikatakan dari utara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita tetap puji Tuhan. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, katakan nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari warna tetap memuji Tuhan. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Puji nama Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat. Saudara percaya amin? Puji nama Tuhan. Kita tetap terus memuji nama Tuhan. Masih semangat? Yes. Hatiku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Tuhan telah
duduk. Bapa, ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Naikkan pujian ini saudara. Katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih sungguh lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Umat Tuhan, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Semusim berlalu, Engkau tetap pelihara kami selalu. Peliharaku, sebab kasih setiamu Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara hidup kami. Engkau yang pelihara Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas. Karena saudara untuk bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Saya serahkan pada hamba-Nya. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul di sini untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sehat, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu,
yang membawakan firman ini Tuhan. Urapi telinga kami semua untuk mendengar. Jadikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Suwe ora jamu, lama nggak ketemu ya. Terakhir sebelum pandemi saya kesini. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya ayat 38, saudara ayat 39, begitu selanjutnya sampai dengan ayat 42. Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lanjut 39, saudara. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, seperti kita tahu, Maria dan adiknya Marta bersaudara dengan Lazarus tinggal di Betania, begitu kan kita sering baca ya. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kisah ini adalah kisah tentang Marta yang melayani Tuhan dan Maria yang mendengarkan Tuhan. Ya, kita berpikir ya, Marta itu melayani Tuhan, lelah. Siapa yang lebih tinggi? Kita berpikir yang melayani, berlelah-lelah dalam Tuhan. Mana yang lebih dihargai? Mana yang lebih terhormat? Yang berlelah-lelah atau yang duduk diam di kaki Tuhan? Tapi Tuhan kenapa berkata hanya satu saja yang perlu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa mendengarkan yang dihargai, bukan melayani? Ya. Jadi dalam pasal ini mulai ayat 1 ya, Yesus mengutus 70 murid untuk mendahului dia, mengabarkan kabar baik, mengajar dan membuat mujizat. Ya, murid mendengar perkataan Yesus, dia melihat apa yang Yesus lakukan, kemudian diutus. Yang terutama apa? Kita mendengar, kemudian diutus. Akhirnya apa? Murid-murid kembali lagi bersuka cita. Apa yang dikatakan? Ayat 17. Kita lihat ayat 17. Kemudian, saya bacakan ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mereka membuktikan apa yang mereka dengar dari Yesus, kemudian mereka praktekkan. Ya, mereka di desa-desa itu, di daerah-daerah itu mempraktekkan apa yang telah mereka dengar. Kalau mereka tidak mendengar apa-apa, apa yang mau dipraktekkan? Kan begitu. Ya, mendengar dulu baru diutus. Ya, Maria mendengar. Kita pun di sini mendengar dulu baru diutus. Sangat penting sebelum diutus, kemudian bertemu dengan berbagai kasus, mempraktekkan apa yang kita dengar dari firman Tuhan tentunya. Dari Yesus sendiri waktu murid-murid. Kalau sekarang kita tidak bisa bertemu Yesus secara langsung, tapi kita bertemu dengan firman-Nya. Ya, penting sekali. Coba bayangkan, kalau murid-murid diutus,
tapi tidak mendengar dengan baik. Ya, ketemunya apa di sana? Ketemunya setan-setan di sana. Ya, kan diutus dua-dua. Kenapa dua-dua? Waktu mereka bertemu setan-setan, tanya sama temennya, kalau ketemu setan harus diapain ya? Kayaknya lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Oh iya ya. Nah satunya ini kurang mendengar waktu itu, mungkin dia lagi main handphone, ya misalnya lagi main handphone, nggak konsen. Enggak, lawanlah iblis maka ia akan menggigitmu. Masa? Ragu-ragu kan? Karena tidak mendengar dengan baik. Ya, jadi dua-dua ini tidak sepakat. Dia menggigitmu, enggak, dia akan lari. Dia menggigitmu. Nah, akhirnya apa? Tidak jadi mereka pergi dari situ karena ragu-ragu. Ya, sangat penting mendengar. Ya, ini pada waktu Yesus mengajar itu, budaya pada saat itu adalah budaya yang ingatannya kuat. Makanya waktu Yesus ngajar, Yesus tahu mereka pasti ingat kalau mereka konsentrasi, kalau mereka menyimak, kalau mereka mencermati apa yang Yesus katakan. Ya, kan dulu anak-anak itu harus hafal yang namanya Taurat ya. Taurat tuh harus hafal. Jadi mereka terlatih, ingatannya terlatih. Seperti zaman sekarang nih, kita biasa pakai kalkulator. Sama ada orang dulu tidak biasa pakai kalkulator ya. Ketika ditanya 4 kali 6 berapa? Yang tidak pakai kalkulator langsung 4. 24. Tuh, nggak bisa pakai kalkulator kan? Nggak biasa. Ya, terus ketika ditanya 4 kali 2, biasa pakai kalkulator, pinjam handphone. Kenapa? Kalkulator ya? Enggak. Ya kenapa? Mau cari jawaban. Ngapain? Phone a friend. Kalau wants to be millionaire ya, phone a friend. Ya, cari handphone dulu, pakai kalkulator. Nah, seperti waktu itu juga begitu. Mereka hafal, biasa menghafal, jadinya ingatannya kuat. Dan disitulah Tuhan Yesus mengajar. Ya, kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka mengutus dua-dua, terus mereka kembali dan bersukacita. Ini akibat mendengar dengan baik ya, sangat penting. Apa yang reaksi Tuhan Yesus bagaimana? Kita baca ayat 21 ya. Karena mereka kembali bersukacita, setan-setan itu takluk. Ya, ayat 21 kita katakan, kita baca, Tuhan bersukacita karena Roh Kudus ya. Karena mendengar Tuhan bersukacita karena Roh Kudus. Ya, kemudian Yesus berkata lagi apa? Ayat 18, Ayat 18 ya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Akibat apa? Mereka mendengar. Dan ada orang-orang yang mendengar. Ini yang mereka diutus itu mendahului Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus sendiri yang datang, tapi utusannya. Baru utusannya aja udah banyak yang percaya. Udah banyak yang mendengar kabar sukacita. Apalagi gurunya sendiri. Dengan pengajarannya yang sempurna, dengan pembawaannya, wibawanya yang sempurna. Apalagi Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus bersukacita. Dan Tuhan Yesus melihat apa? Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat apa sih tujuan Tuhan ke bumi? Ya, tujuan Tuhan ke bumi adalah ya tentunya kalau kita lihat konteks ini adalah untuk didengar. Untuk mendebar pengaruhnya di bumi, ya. Mengabarkan Injil Kerajaan Allah, ya. Lukas 10 ayat 9 dan 10 dua kali ditekankan Kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 11 lagi, Kerajaan Allah sudah dekat, ya. Dan ini
nggak cuma Yesus waktu datang, tapi zaman perjanjian lama pun nabi-nabi berulang kali mengingatkan ya agar mendengarkan Tuhan. Memang tidak serta-merta yang kita dengar sekarang ini ya kita bisa lakukan. Contohnya ya tadi, lawanlah iblis, usirlah dia dalam namaku. Ya, tunggu nanti kita diutus keluar bertemu kasus baru kita bisa lakukan. Jangan saat ini, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kemudian salah satu dari kita menengok ke kanan dan berkata, "Hai iblis, pergi." Loh, kenapa begitu? Iya, tadi waktu saya penyembahan terganggu, suaranya fals, sehingga saya terganggu penyembahan saya. Saya pikir itu siapa gitu? Bukan iblis ya. Ya itu nanti ya. Yang penting sekarang kita adalah dengarkan dulu, ya. Amin. Dengarkan dulu dan cermati. Ya. Yang penting apa? Sikap iman kita percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Seperti siapa? Seperti Maria. Dia melihat Tuhan, mencermati perkataan Yesus. Setiap kata, setiap rangkaian kata dia cermati. Ya, pentingnya mendengar. Sangat penting Tuhan bicara, kita mendengar. Ini yang harus diketahui setiap pendengar. Ayat 24. Masih Lukas 10 ayat 24. Ya. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Raja-raja banyak yang tidak mendengar dan melihat karena apa? Sudah selesai duluan hidupnya. Kita di sini diberi kesempatan untuk melihat melalui apa? Tentunya melalui firman Tuhan. Ini belum ada. Waktu raja-raja itu, banyak raja-raja yang tidak melihat, ini belum ada. Tapi sekarang kita diberi kesempatan. Luar biasa bukan? Amin? Amin. Ya. Inilah yang Maria tahu, ya. Maria mendengar dengan seksama betapa firman itu sangat berharga, ya. Raja-raja dan nabi tidak melihat dan tidak mendengar, tetapi kita, Maria dan kita diberi kesempatan untuk melihat dan mendengar. Murid-murid sudah mendengar Yesus berbicara, melihat apa yang dilakukan Yesus, kemudian mereka menuliskannya dalam Alkitab. Ya, jadi yang kita baca sekarang ini adalah hasil dari mendengar Tuhan Yesus. Siapa yang mendengar? Para murid. Ya, yang penting apa? Yang penting waktu Tuhan berbicara, ya, Tuhan berfirman, sikap hati kita, ya, kita semua, ya. Tuhan Yesus itu manusia, kita juga manusia. Coba kalau kita berbicara dicuekin, nggak enak. Guru aja berbicara, kalau tidak didengar apa yang dilakukan pasti marah. Hai, kau yang di pojok, diam kau, ya kan? Terus murid berpendapat, Pak, menurut saya ayat itu begini gini. Ah sudah, kau diam aja, kau belajar dulu. Kecewa murid. Ya, orang tua lagi, jangan main handphone kebanyakan, merusak mata kau. Anak diam-diam ambil handphone, lihat lagi, ya sedih, ya. Suami istri apalagi, ya, lagi curhat, tinggal main handphone, tinggal nonton TV. Ya, ada yang bisa. Apalagi Tuhan berbicara, ya. Apalagi itu kalau orang Farisi merasa yang mereka dengar sudah cukup. Kalau Yesus berbicara, ya banyak cari celah, ya. Cari celah, ya. Jadi mendengar itu penting, tetapi tidak ada sekolahnya, ya. Sekolah dalam mendengar tidak ada.
cuma hati, ya, cuma hati. Ya, speaking skill, public speaking itu ada. Tapi listening skill, kemampuan mendengar, keahlian mendengar tidak ada. Itu cuma butuh hati, ya, butuh kasih, butuh rasa hormat, butuh ketertundukan. Ya, kalau mati kita ketertundukan pada pencipta. Saya ini ciptaan, saya ini hamba, saya harus mendengar kata-kata Tuhan. Ya, suami istri juga gitu, ya, butuh kasih, butuh rasa hormat. Dia habis kerja, dia habis ke pasar mau curhat, ya, taruh dulu handphonenya. Ya, yang dibutuhkan cuma itu kok, hati, ya. Apalagi cara pandang terhadap Alkitab, wah, macam-macam. Ada yang bilang Alkitab itu adalah firman Tuhan, ada yang bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan. Tentunya tidak ada di sini orangnya. Itu tidak pernah ke gereja kalau orang seperti itu, ya. Kalau Alkitab bukan firman Tuhan, ya. Ya. Tuhan ingin didengarkan dari dulu, dari zaman nabi-nabi sampai sekarang, ya. Ingat kisah Taman Eden? Tahu? Ya. Jangan makan buah. Ya. Si Hawa ini udah dengar dari Tuhan. Sudah dengar, ya. Yang dimaksud dengar nih begini nih. Hawa udah dengar. Jangan makan buah, nanti kamu mati. Oh iya. Dia merenungkan dan menjalankan. Ketika ketemu kasus, ada yang lain, ada firman yang lain yang bawakan nih, tapi bukan dari Tuhan. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, udah hafal semua ya, kayak gitu ya. Terus dia yang namanya mendengar Tuhan goyah. Oh iya ya, apalagi kelihatannya baik tuh buahnya. Nah, disitulah, ya, itu siapa yang didengarkan? Ya, yang didengarkan bukan Tuhan. Ini yang dimaksud mendengarkan Tuhan. Siapa yang didengarkan? Ya, kalau ada Haji Bolot bilang nggak usah dengerin, gitu kan? Maksudnya itu, dengerin satu aja udah, ya. Banyak kasus ya, misalnya, ya itu tadi, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi apa? Pengalaman saya, pengalaman nenek moyang saya, orang tua saya, mbah-mbah saya, mungkin opa-opa saya, hati-hati kalau melawan iblis itu, dia akan melawan balik. Nanti ada kerajaan iblis soalnya di sana, katanya gitu, ya. Yang di Alkitab itu nggak ada, sehingga kita mau melawan ragu-ragu, ya. Apalagi yang teman sebelahnya ini mendengarkan, ya sama, mendengarkannya juga ragu-ragu. Jadi ya itu, tidak usir-usir, kita tidak punya iman mengusir dia. Karena Alkitab berkata, lawanlah maka ia akan lari, titik. Tidak akan lawanlah, dia akan menggigit. Tidak ada, ia akan melawan, ia akan menteror, ya. Kita sering dengar teror. Tuh kan, kepleset. Keluarga saya kepleset di rumah sakit. Saya habis, itu tidak ada. Tidak ada. Itu bisikan-bisikan itu. Nah, seperti tadi di Taman Eden, tugas kita apa? Mempraktekkan apa yang telah kita dengar. Ya, ketemu kasus, praktek. Kalau kepleset, ya emang kamar mandi licin. Tadi siapa yang baru mandi? Tidak diguyur, tidak disiram, tidak dibersihkan. Emang kamar mandi itu tempatnya yang licin-licin, apa sabun, sampo, dan sebagainya. Apa sabun, pembersih lantai juga, itu dan sebagainya. Emang, ya. Jadi hanya satu saja yang kita dengarkan. Siapa? Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ayat 10 masih dalam pasal yang sama. Maaf, bukan ayat 10. Ayat 16, pasal 10. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, menolak Tuhan Yesus maksudnya, ia menolak dia yang mengutus aku. Ya, perkataan Tuhan yang tadi kita tolak, yang si Hawa tolak ini, ya, yang kita waktu usir iblis kita tolak ini,
sama aja kita tidak menghormati firman. Kalau kita tidak menghormati, menolak firman, menolak perkataan, kita juga menolak Bapa yang mengutus sang firman itu. Ya. Oke. Terus kemudian Tuhan juga berkata di Lukas 11 ayat 28 bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan memeliharanya. Yang berbahagia. Jadi ya saat kita mengutus, kita mengutus dan mengusir, ya kita tidak khawatir. Usir dalam nama Tuhan Yesus, beres. Kita pulang dengan tenang. Tapi kalau kita tidak memelihara firman, mendengar firman tadi, tapi tidak memeliharanya, mengusir, pulang dengan kekhawatiran. Apalagi pas mengusir juga dengan kekhawatiran, pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Udah pergi, dibelain Tuhan, pergi. Pas pulang, diserang nggak ya? Diteror nggak ya? Ya, tidak berbahagia. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus juga berkali-kali suka mengingatkan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Atau perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Maria mendengarnya kayak gimana? Dengan penuh konsentrasi, menyimak kata demi kata, dipahami. Ada pertanyaan, orangnya ada langsung tanya langsung. Ya, perhatikan cara kamu mendengar. Kalau sambil ya, sambil reaksi tubuh, sambil reaksi tubuh itu, ya, sambil ngantuk. Nah, nanti apa? Waktu diutus, apa ya tadi? Ya, seperti yang tadi ya. Ya, bahkan perjanjian lama ada ya dalam Ulangan 6 ayat 4. Bisa dibuka? Bukan hanya perjanjian baru tapi perjanjian lama sangat penting mendengar. Ulangan 6 saya bacakan aja. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada yang mengatakan ini adalah syahadat Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Syahadat. Oh, ada ya syahadat. Saya pikir syahadat itu cuma asyhadu anna. Ternyata ada. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah Tuhan Allah kita. Ya, dengarkan Tuhan Allah kita, hanya Tuhan Allah kita. Ya, dia dapat pelajaran dari mana? Ini dapat pelajaran dari mana? Dari Taman Eden juga. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Ya, Shema atau Syama dalam bahasa Ibrani itu mendengarkan baik-baik kemudian merespon. Shema juga berarti taat, ya, menjalankan yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Itu Syama, mendengar. Semua itu adalah respon dari mendengar, ya. Jadi mendengar, merespon, memperhatikan, kemudian bertanggung jawab apa yang sudah kita dengar untuk kita bisa diutus. Ya, dalam pengkhotbah, nah ini tadi Shema Israel, Adonai Ehad. Ya. Kemudian juga dalam pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan apa? Dalam hal mendengar juga. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 17. Sudah?
Pengkhotbah 4 ayat 17. Saya bacakan aja. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, menghampiri ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya, saya nggak pernah ke gereja, tapi saya rutin loh sumbangannya. Penghasilan saya dipotong sepersekian, saya kasih gereja semuanya. Ya, bahkan lebih dari yang ditetapkan, tapi tidak pernah ke gereja. Tuhan berkata apa? Tuhan berkata apa? Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Ya, ya, ada yang begitu, ada. Ya, mungkin kita lagi jalan ke gereja pagi-pagi, ada teman kita lari pagi, ya, lari pagi. Lu mau mana? Gereja? Bentar. Ini, tolong masukin persembahan ya. Saya lagi lari pagi, menjaga fisik saya tetap bugar, ya, titip ya. Lu amanah kan? Nggak dipotong kan? Nih, biar gue diberkati juga, ya. Tubuh sehat, diberkati lagi, ya kan? Lu kan ke gereja doang butuhnya, gue mah butuh fisik, biar tetap, ya kan? Ya, titip persembahan belum pernah sih kayak gitu. Kalau transfer iya, kalau titip persembahan ini titip ya nggak ada. Ya siapa tahu ada ketemu, ya nggak apa-apa, kasih aja ayat ini, ya. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, ya. Oke, dalam 1 Samuel 15 ayat 22 juga dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, ini berbicara tentang si Raja Saul. Saul yang gak mau taat, dia pikir persembahan itu lebih penting, makanya jarahan yang harusnya ditumpas dipersembahkan kepada Tuhan. Dia pikir yang penting jarahannya dipersembahkan pada Tuhan. Yang penting Tuhan disenangkan dengan persembahan. Padahal dari awal, dari kejadian awal, mendengarkan itu lebih penting. Kalau mendengarkan itu lebih penting, tentunya tidak akan ada dosa di kejadian awal itu. Ya, Tuhan memperingatkan Saul, bahkan berkata, sebab pendurhakaan, dikatakan itu adalah pendurhakaan dan kedegilan, adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Ya, penyembahan berhala apa? Mendengarkan yang lain itu. Ya sama, tidak mendengarkan penyembahan berhala sama. Ya, kalau ada rumah baru, ya waktu itu tukang bilang, Pak, ini rumah baru, kalau baru dibangun harus dikasih itu loh, kasih persembahan. Saya sih biasanya begitu katanya. Oh iya, itu kata firman lain. Tapi kata kita ya mengucap syukur aja udah. Ya, siapa yang kita dengarkan? Tentunya Alkitab. Tidak usah takut, tidak usah ragu, berbahagialah, ya kan kata Tuhan. Ya. Terus kedegilan. Jadi Saul itu menolak firman Tuhan. Ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Menolak firman Tuhan berarti memandang rendah firman. Ya, menganggapnya bukan apa-apa. Ya. Maria, kalau dia menganggap rendah firman, dia tidak sebegitu. Sebegitu konsentrasinya. Ya, sebegitu tertariknya duduk di kaki Tuhan. Ya, dia memandang tinggi, memandang penting, karena sesuai dengan apa yang raja-raja inginkan, apa yang nabi-nabi inginkan, itu yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Maka dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Ya, oke. Kedegilan itu juga sama dengan ketegaran. Ya, ketegaran apa?
menurut nenek moyang saya seperti yang tadi ya, tegar. Pokoknya pengalaman saya dari kecil memang sudah begitu, ya saya harus begitu. Ya, itu sedikit tentang mendengar ya. Kita baru masuk kisah Maria dan Marta. Oke. Ya, tujuan pertemuan dengan Yesus apa? Kalau Marta itu, ya Marta itu melayani Tuhan Yesus sebaik-baiknya, memberi pelayanan pada Yesus dan murid-muridnya. Banyak sekali, 70 orang. Ya, kalau kita lihat dari pasal ini, 70 orang murid diterima di rumahnya. Ya, di tempat Marta. Ya, tujuannya melayani. Tapi tujuan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria apa? Tujuan Yesus, ya waktu Tuhan tidak banyak dimanapun, namanya firman. Dia hidup sebagai firman. Apa yang dia lakukan dan dia perkatakan itu adalah firman. Maka dia banyak-banyak berbuat, banyak-banyak berkata. Nggak ada nyantai-nyantai. Cuma 3,5 tahun. Firman yang dari kekal sampai kekal dirangkum dalam Yesus yang cuma 3,5 tahun. Harus dicontohkan. Ya nggak bisa. Saya ngopi dulu, seteguk. Nggak bisa. Waktunya singkat. Ya, tujuan Yesus menebarkan pengaruh dan mengabarkan kerajaan Allah di rumah Maria. Ya, dimanapun Yesus diterima pasti seperti itu. Ya, ini tujuan Yesus, tujuan Maria tidak ketemu. Maaf, tujuan Yesus dan tujuan Marta tidak ketemu. Tapi tujuan Maria ketemu Yesus, apa yang dilakukan? Mendengarkan perkataan Yesus sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Ya. Ini yang dikatakan kita melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu kan melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Maria, ada Yesus. Dengerin. Liatin. Dengerin. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Karena waktunya tidak banyak. Ya. Tuhan Yesus juga begitu ketemu. Saya mau berkata, dia mau mendengar. Pas, klop. Kadang-kadang kita juga keinginan juga banyak yang berseberangan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, ya, kalau kita punya passion, punya keinginan, punya gairah dalam mendengar firman Tuhan, kita pasti ketemu apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Ya banyak sekali ya, kalau kita ketemu dengan orang yang kelaparan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tidak ada mustahil bagi Tuhan yang kita doakan. Oh enggak, ada yang orang yang suka memberi ya, teman saya suka memberi, apa juga diberi. Waktu ketemu orang yang benar-benar kelaparan, dia melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena dia suka memberi, apa juga diberi. Mau yang di jalan, mau yang di mana, kasihan diberi. Ya, pas ketemu ya dia melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya yang kurang ya lewat kehendak Tuhan. Ya, saat beribadah di gereja juga, saatnya kita menyembah, memuji, ya saya pengennya nyanyi doang gitu misalnya, karena saya suka nyanyi di gereja, nyanyi pas khotbah. Saya ke toilet dulu 2 jam misalnya, ya nggak ketemu dengan kehendak Tuhan. Nyanyi iya, menyembah Tuhan iya, mendengarkan firman iya, semuanya adalah kehendak Tuhan waktu kita bersekutu di sini, karena semuanya itu penting. Ya, saat memberi persembahan, saya beri persembahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan nggak? Oh iya, karena saya peduli, kasih persembahan karena peduli, bukan karena dipaksa atau dan sebagainya, ya. Karena saya peduli dengan gereja ini, ya. Nah inilah Maria itu benar-benar orang yang bertemu dengan kehendak Tuhan, ya. Pemahaman Maria melakukan kehendak Yesus, ya. Dan pemahaman Marta melakukan kehendak Tuhan. Marta tinggal di Betania.
Betania biasa disebut dengan rumah singgah, ya. Maria dan Marta artinya biasa disinggahi dan biasa melayani, ya. Marta yang pertama menerima dia di rumahnya. Ya, kalau Marta menerima dia di rumahnya, mungkin bisa dia langsung mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi yang lain, murid-muridnya yang tidak sesempurna Tuhan Yesus, itu pasti komplain, ya. Sehingga Marta bekerja, ya. Marta adalah orang yang aktif. Yohanes dan Lukas mencatat ini. Marta seorang yang aktif, berbeda dengan Maria. Ada yang mengatakan Maria itu kurang, ya. Sebab di zaman Marta ini, ya, adat dan kebiasaan Yahudi mengharuskan wanita atau perempuan itu melayani, menyiapkan jamuan bagi tamu, maupun bagi keluarga. Dengan kata lain, perempuan itu harus bekerja di dapur, ya. Marta juga memiliki kekhawatiran, kalau saya dipandang Yesus tidak melayani, tidak aktif, sedangkan saya yang menerima dia di rumahnya, bagaimana? Ya, dia khawatir kurang maksimal terhadap tamu-tamunya dia melayaninya, ya. Itu juga, Marta juga tidak salah, karena itu etika dalam menerima tamu seperti itu, ya. Bahkan dalam istilah Yunani, philoxenia, ya, saya baca nih, philoxenia, cinta kepada orang asing, ya. Begitu pula orang Yahudi, orang asing harus baik-baik, karena dia di Mesir juga seorang asing. Harus baik-baik kepada orang asing, kepada tamu, ya. Cinta ini dikaitkan dengan sikap tindakan menerima, memberi tumpangan, memberi makan minum, dan perlindungan bagi tamu, ya. Ini budaya Yunani Romawi kuno, ya. Marta tidak salah dalam melayani Tuhan Yesus, ya. Yang dilakukan Marta adalah suatu kewajaran dan melayani sesama manusia. Kita memang wajib melayani sesama manusia. Keinginan Marta adalah menyenangkan Tuhan dengan apa yang dia miliki. Dia memiliki tempat, dia menerima orang, ya, menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Itu yang dipunyai, dia berdayakan, dan dia seorang yang aktif, dia sibuklah melayani, ya. Kemudian Maria. Kalau Maria gimana? Maria memahami kehendak Yesus. Karena tadi, ya, kedatangan Yesus bukan untuk makan dan minum, tapi untuk mengabarkan Injil, ya. Karena Tuhan Yesus tahu waktunya tidak lama, tidak banyak, ya. Maria juga tahu seperti itu. Keduanya pun punya keuntungan timbal balik antara Tuhan Yesus dan Maria. Maria terus mendengar perkataan tanpa menghiraukan hal-hal lain. Mungkin karena 70 orang nih, Marta bekerja di dapur, kesel kali ya. Aduh, 70 banyak sekali. Piring 1, piring 2, piring 2, piring 3 sampai piring ke-12. Nah, terakhir piringnya Yudas. Masih ada berapa? Ambil kalkulator. Berapa 70 kurang 12? 58 ya? 58. Masih 58 piring lagi. Aduh, Maria kok nggak bantu-bantu, ya. Maria sibuk aja, terus dengar. Ini si Marta udah cacah-cacah bawang mungkin kenceng-kenceng, ya. Terus buka pintu keras-keras, buka pintu lemari keras-keras, kemudian taruh-taruh piring, gubrak. Aduh, gak dibantu juga. Terakhir apa? Terakhir, ini pasti manjur ini, kata Marta. Ini panci kesayangannya Maria nih, panci kesayangan Maria. Panci terkenal itu, yang 8 huruf, inisial H. Kasih ya. Ini saya geser, sengaja saya jatuhin nih. Tapi pecah, tenang aja. Digaransi sama salesnya. Gumbrang,
dengan harapan Maria, panci kesayangan. Itu lagi mendengarkan Yesus langsung kaget. Panci, Tuhan sebentar, panci jatuh. Ya. Tapi tidak manjur juga. Akhirnya Marta berkata apa? Tuhan, tidakkah? Kata apa? Saya gak jadi kelewat nih. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya. Sampai akhirnya Marta berkata demikian. Nah, apa yang terjadi dengan Maria sih? Maria sangat sibuk sekali, walaupun dia tahu, dia kan orang Betania. Betania biasa yang dikatakan rumah singgah itu. Biasa ada tamu dan dia melayani. Maria itu bukan orang yang tidak bisa melayani. Orang yang tidak tahu etika, karena Betania. Dia di Betania, ya, biasa melayani orang. Ya, dia bukan tidak kasihan sama Marta, tapi apa yang terjadi? Ya, kalau zaman now nih, dia mendengarkan Yesus seperti apa? Ibu-ibu atau para perempuan nih, mungkin dia seperti menonton film Korea. Wah, di rumah saya tuh ada juga, sampai lupa saya belum makan, udah disiapin. Seru gitu. Wah, Lee Min Ho kenapa lari itu? Aduh, sampai lupa segalanya ya. Mungkin ada juga ya lagi masak hangus ya. Ya mungkin seperti itu ya. Begitu terbiusnya dia dengan perkataan Yesus, seperti ya film Korea itu, sampai terbayang-bayang. Oh, Lee Min Ho nggak datang sih nih. Kasihan kekasihnya itu. Ya. Kekasihnya kok jadi nangis. Aduh, ayo Lee Min Ho. Lee Min Ho, ayo hibur dia. Saya taunya Lee Min Ho doang ya, nggak tahu yang lain. Ya, ayo. Ya, saking serunya seperti itu, dia lupa kanan kiri lupa, ya, karena begitu terbiusnya dengan firman Tuhan. Nah, ada yang begitu di sini, baca firman Tuhan, keasikan, kata demi kata. Kok begini ya? Oh, jawabannya di sini. Oh, ini kenapa begini? Oh, iya. Nah, pada saat itu Maria tidak melewatkan karena orangnya ada di situ. Kalau tidak ngerti, Tuhan, maksudnya gimana? Ya kan? Ada di situ. Ya kan? Nah, kalau kita kan harus bolak-balik ini. Kalau lagi seru, ya bolak-balik. Nah, itu yang dimaksud. Kenapa Maria bisa begitu terbiusnya dengan kata-kata Yesus. Nah, kalau kebiasaan seperti itu, tertarik dengan firman, ya punya apa ya? Punya kesukaan, itu nggak bisa langsung, nggak bisa otomatis. Saya lahir langsung suka firman, tidak bisa. Itu adalah kebiasaan. Saya pun demikian ya. Itu kebiasaan. Lama-lama suka, makin suka. Begitu juga Maria, ya, Tuhan Yesus sering kan ke Betania. Nah, sering ketemu, suka, ya. Bahkan orang saking sukanya Tuhan Yesus pada Maria juga suka pada Tuhan Yesus. Mengenai apa yang Tuhan Yesus bicarakan, orang Yahudi berkata apa? Kasihnya kepadanya. Begitu kasihnya kepadanya, ya. Ya, lanjut. Ya, jadi setiap perkataan ya ibarat sebuah film, ya, setiap bagian-bagian film itu sangat menarik bagi Maria, ya, karena memang seharusnya demikian, ya. Kesukaannya firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, itu firman Tuhan. Kalau nggak ada orang yang seperti itu, ya tidak mungkin ada firman seperti itu. Nah, Maria ini adalah orang yang seperti itu. Kesukaannya firman Tuhan,
merenungkan siang dan malam. Ya, Tuhan Yesus berkata ini, wah direnungkan. Ya seperti tadi menonton ke kamar mandi, kok Lee Min Ho pergi ya ke dapur. Lee Min Ho datang lagi nggak ya di seri berikutnya? Ya, sama-sama kita melihat sesuatu ya. Cuman yang satu kita melihat sesuatu yang kekal, menyukai sesuatu yang kekal. Tapi kalau film kan sesuatu yang besok akan berganti lagi. Mungkin juga modelnya lain lagi. Ya dulu cuman saya mudaan, sekarang muda. Dulu mudaan, ada yang namanya telenovela ibu-ibu. Sekarang udah Korea antar, apalagi tuh mungkin Yahudian gitu mungkin ya. Bisa jadi apa firmanan, oh benar ya, nanti akan jadi Maria semua. Amin. Haleluya. Ya seperti itu. Jadi sesuatu yang kekal itu, kesukaan itu tidak akan hilang dan akan selama-lamanya, akan berlaku selama-lamanya ya. Ibarat sutradara, kalau Tuhan nulis firman, kalau film sutradaranya bagusan mana sebenarnya sutradaranya? Ya Tuhan pastinya, yang membuat sutradara juga Tuhan sendiri. Harusnya kita lebih terpana dengan firman daripada yang lain ya. Nah inilah yang kita katakan Maria menyukai sesuatu yang kekal. Maria terbius oleh sesuatu yang kekal. Ada berkatnya? Ada. Kita lihat berkat bagi Maria. Karena Tuhan Yesus berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, berkat bagi orang yang suka mendengarkan Tuhan. Ya, belajar dari Maria lagi. Ya, Maria dipuji Tuhan. Ya, ayat 42. Maria dipuji Tuhan. Maria nggak tahu dia akan dipuji Tuhan. Kita kan mencari pujian dari Tuhan. Tuhan disenangkan. Menyembah, doa, Tuhan senang ya. Tuhan senang. Maria cuma melakukan apa yang dia sukai. Tapi Tuhan senang. Tuhan memuji. Dia nggak tahu. Ini seperti seorang bulu tangkis ya. Bulu tangkis, saya pernah ketemu bulu tangkis, suka nggak suka, juara nggak juara, dia tetap main. Waktu main, loh kok menang? Menang lagi ke tingkat berikutnya. Menang lagi, menang sampai dia juara dunia mungkin. Ya, main bola juga begitu. Juara nggak juara, dibayar nggak dibayar, tetap hobinya itu bola. Enak ya, seperti itu ya. Apalagi kita sukanya firman Tuhan, ya setiap hari ada. Mungkin kalau ibadah gini kita menyembah tiap hari belum tentu ada. Di sini juga belum tentu ada. Nanti di sini mungkin 3 kali seminggu. Nanti setiap hari besok mau cari di mana? Oh di Jakarta Utara. Oh saya kejar. Jadi ingat waktu itu ya, tuh lahir baru. Pagi di gereja ini, siang di gereja ini, sore di gereja ini 3 kali. Betah sekali ya waktu itu. Ya, tapi firman ini selalu ada setiap hari di sekitar kita, sehingga kita kita bisa bertemu dengan kesukaan kita, ya, kesukaan yang dipuji oleh Tuhan. Nah, masalahnya kalau kita tidak suka, kita lebih suka daripada yang film yang lain itu. Ya, ini berkat bagi orang yang mendengarkan Tuhan. Yang kedua adalah berkat apa lagi? Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Keluh kesahnya menggerakkan hati Tuhan. Ya, ini tentang Lazarus. Jadi waktu Lazarus itu mati, ya, mati gitu. Terus kemudian Tuhan datang. Maria berkata, Maria dengan curhatan yang sama kepada Tuhan Yesus. Dengan curhatan yang sama, Tuhan, kalau Engkau datang duluan ke sini, ya, kira-kira begitu.
Tuhan memberikan firman-Nya. Tapi ketika Maria yang berbicara, dikatakan apa? Ayat 33. Maka masyghullah hatinya. Yohanes 11 ayat 33. Marta berbicara, Tuhan masih biasa aja. Ketika Maria yang berbicara, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ya, dia sangat terharu. Kemudian ayat 35, menangislah Yesus. Ya, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Beruntung, berhasil dan beruntung. Kesukaannya firman Tuhan, mendengar, merenungkan siang dan malam. Ya, udah dua. Dia dengan usaha yang sama. Satunya bisa dikatakan belum dalam proses beruntung. Yang satunya sudah beruntung. Ya, si Marta dalam proses beruntung karena pada akhirnya akan dibangkitkan lagi. Si Maria langsung dijawab saat itu juga, langsung beruntung. Karena apa? Merenungkan siang dan malam. Ya, ayat 36 juga dikatakan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, orang yang suka mendengar firman Tuhan. Ini dua yang dilakukan itu berhasil dan beruntung. Ada satu lagi kita lihat ketika Yohanes 12 ayat 7, ya. Dia yang dilakukan berhasil dan beruntung. Pada saat apa? Menuangkan minyak narwastu. Ya, kan diprotes tuh sama seorang muridnya. Muridnya setiap hari bersama dia, harusnya tahu keinginan Tuhan, tapi malah Maria yang dipuji. Ya, biarkan perempuan itu ia melakukan sebagai persiapan untuk penguburanku. Ya, berhasil. Apa yang dilakukan berhasil, tidak sengaja tapi berhasil dan beruntung. Itu namanya beruntung. Ya, tidak sengaja, tidak direncanakan, tidak diinginkan hasilnya, tetapi mendapatkan sesuatu yang berharga, lebih dari yang diharapkan, apa yang diinginkan. Ya, Tuhan tidak lupa janjinya. Jadi Tuhan yang sama dalam Mazmur 1, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, apa yang diperbuatnya berhasil. Ada yang mau seperti itu? Amin. Dengarkanlah Tuhan, renungkan siang dan malam. Ya, baik. Jadi dari Maria ini kita menunjukkan bahwa Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Tuhan Yesus datang. Ya, oke. Sebagai penutup, Maria memang dikatakan kurang bisa apa-apa, tidak aktif bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Siapapun kita tidak punya talenta lebih mungkin, tapi kita juga bisa mendengarkan Tuhan dan menjadi teladan bagi sesama kita. Ya, walaupun kita tidak aktif, dikatakan kurang. Ya, mungkin yang dikatakan kurang meneliti ya. Yang penting apa? Tuhan tidak berkata kurang, Tuhan memuji orang yang kurang tersebut. Semua ini karena ia menyukai perkataan Tuhan. Ingat ya, perkataan Tuhan harus kita sukai. Kita harus seru, harus tune in perkataan Tuhan. Ia suka mendengarkan Tuhan, si Maria itu, ya. Maria suka merenungkan perkataan Tuhan dengan sangat berhati-hati. Dan
mencermati apa yang Tuhan katakan, seperti kita juga mencermati setiap perkataan dalam firman Tuhan. Seperti Mazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil, Tuhan Yesus menggenapinya dalam Maria, sebagai orang yang suka sekali akan firman Tuhan. Ya, biarlah kita menjadi orang yang menyukai dan sangat menyukai sesuatu yang kekal, karena langit dan bumi itu akan berlalu. Kalau kita suka, kita hidup bersama apa yang kita sukai, kekal selamanya, dari sekarang sampai kekal selamanya. Semua hidup Maria adalah penggenapan janji Tuhan. Hidup kita juga adalah penggenapan janji Tuhan, karena kita menyukai sesuatu yang kekal. Amin, saudara-saudaraku. Berbahagialah orang yang menerima firman dan memeliharanya. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kalau kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarkan firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan, bagi hidup kami ke depan Tuhan. Biar firman itu menjadi penghiburan bagi kami, bagi hidup kami sekarang dan selanjutnya Tuhan. Biar kami sangat tertarik dengan firman, karena firman itu adalah kehadiran-Mu di bumi Tuhan. Firman itu adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami passion Tuhan untuk mencintai firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap perkataan-Mu, untuk kami sangat tertarik Tuhan, hati kami sangat terpaut dengan perkataan-perkataan Tuhan. Biarkan Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kami mendengar Tuhan, dan kami memeliharanya Tuhan. Kami tidak mau mendengarkan firman yang lain yang bukan dari Engkau Tuhan. Firman yang lain bukan daripada Alkitab Tuhan, yang di luar Tuhan, yang berlaku di bumi ini Tuhan. Kami ingin menegakkan kerajaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau berkuasa atas masa depan kami Tuhan. Dan segala yang kami pegang Tuhan, Engkau buatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, memberikan kami kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau tetaplah berbicara dalam hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Biarkan Engkau beracara dalam hidup kami selanjutnya. Tuhan berkati juga tempat ini Tuhan, GBI Impact Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama manusia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tempat ini, Engkau terus memelihara tempat ini Tuhan jadi berkat. Kiranya Kau cukupkan segala sesuatu, dan Kau berikan semangat bagi orang-orang yang melayani. Kau berikan passion, dan Kau berikan upah yang indah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi Ibu Gembala. Kau berkati, Kau berikan hikmat berlimpah-limpah, berikan kekuatan dan kesehatan, dan seluruh keluarganya Kau berikan berkat, kelimpahan, kesehatan, dan sukacita dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami dan ibadah selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Evangelis Pramudianto. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Baik saudara, berapa banyak saudara di sini yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Haleluya. 1000 jiwa di GBI Impact yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik, saudara, kita siap untuk memberikan yang terbaik. Saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah ditaburkan untuk kami semua yang di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, kami mau menjadi pendengar Engkau yang lebih sungguh lagi ya Bapak.
Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tuhan berkati untuk hambanya Bapak Evangelis Pramudianto. Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, anak-anaknya, pekerjaannya. Tuhan buat berhasil dan diberkati Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, pakai dalam pelayanannya menjadi luar biasa. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dengan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan siap untuk memberikan yang terbaik. Ya, untuk saudara yang di online juga bisa memberikan persembahannya melalui barcode ya, atau rekening BCA atas nama GB Impact. Ya, silakan persembahan bisa dijalankan. Allah itu baik. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan membacakan Impact News. Ya, program GB Impact dalam seminggu sepekan. Baik saudara, untuk saudara yang baru hadir di tempat ini, haleluya, ada 20.000 jiwa di GB Impact yang datang memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita percaya setiap bangku-bangku yang kosong akan terisi penuh dan memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap setia untuk saudara-saudara yang tetap hadir di tempat ini, tetap memuji Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Ya. Baik. Ya, tetap dengan program pembacaan Alkitab setiap hari ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara setiap hari di rumah membaca Alkitab seperti tadi hambanya sudah memberitakan firman, bahwa mendengar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan itu siang dan malam ya. Yaitu di 15 sampai 21 Mei 2023 dari Efesus 1 sampai dengan 1 Tesalonika 5 ya. Saudara tetap membaca firman dimanapun saudara berada ya. Selanjutnya dengan doa fajar Senin dan Kamis jam 5 pagi saudara. Jadi saudara yang punya Facebook, ayo ikut gabung, ikut doa fajar jam 5 pagi live GB Impact ya. Selanjutnya, baik, dengan acara di hari Selasa doa malam jam 7 malam di lantai 2 di GB Impact. Saya undang saudara untuk tetap memuji muliakan Tuhan. Kita datang beribadah untuk berdoa malam jam 7 malam sampai jam 10. Selanjutnya, ya, hari Kamis saya undang lagi saudara untuk datang beribadah di tempat ini. Ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, dilayani oleh PDP Robert Paul Trisna dengan tema makna kenaikan Kristus ya. Jam 10 pagi, jangan lupa saudara, jam 10 pagi ibadah di GB Impact ya, hari Kamis. Selanjutnya online morning prayer youth everyday Saturday jam 5 pagi. Itu di GB Impact Facebook juga live ya saudara. Jadi saudara-saudara yang punya sosial media gabung di GB Impact ya. Kita doa fajar jam 5 pagi. Selanjutnya ibadah Youth Impact setiap hari Sabtu jam 4 sore untuk anak-anak muda yang untuk memuji muliakan Tuhan di lantai 2 GB Impact hari Sabtu. Selanjutnya
Hari Minggu saya mengundang saudara untuk tetap beribadah, untuk pelayanan di sini jam 10 pagi dilayani oleh Pendeta Jonathan Trisna. Ya, saudara jangan sampai ketinggalan. Pokoknya datang jam 10 pagi saudara ya. Tanggal 21 Mei 2023. Oke, Tuhan Yesus memberkati untuk berita Impact News sepekan. Ya, terima kasih juga untuk saudara yang sudah hadir di tempat ini yang memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dan tetap menjaga kesehatan. Baik, kita akan tutup ibadah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar salah sedang untuk hambanya terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami, mengajar kami hal-hal yang terpenting dalam hidup ini. Untuk mendengar perkataan firman, perkataan Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengubahkan, mampu memulihkan dan menyembuhkan kami. Buka telinga rohani kami Tuhan, supaya kami tidak ditutupi dengan hal-hal duniawi yang menghalangi kami melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan, yang menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Berkati Bapak Pramudianto, keluarga, anaknya, pekerjaan, dan pelayanan. Pakai hamba-Mu dimanapun dia berada dan Tuhan utus menjadi saluran berkat, sehingga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati gereja GB Impact dengan lawatan kuasa-Mu dan dengan ibadah kami siang ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang dalam putus asa mendapat pengharapan baru di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap program pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini dari hari Senin sampai hari Senin. Tuhan berkati dan pakailah wadah ini menjadi saluran berkat, baik secara media, di online maupun Tuhan di onsite. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Gembala Sidang, Ibu Esther Evi Chandra, pakai dia Tuhan, taruhkan visi-Mu dan mampukan dia melakukan tugas pengembalaan untuk jiwa-jiwa, untuk jemaat yang Tuhan percayakan, bahkan juga untuk perintisan yang ada di Cibinong Nangewer. Kami berdoa Tuhan berkati, biarlah Tuhan mengurapi Bapak Frederick dan juga Ibu Yulia untuk menjadi terang di wilayah Nangewer. Dalam nama Tuhan Yesus, melawat daerah ini hingga jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mereka boleh datang berkumpul dan beribadah. Dan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi untuk gelombang jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di zaman ini. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa Indonesia.
Kami berterima kasih untuk pemimpin kami Tuhan, yang Engkau terus beri kekuatan dan Engkau pakai Bapak Presiden Joko Widodo melangsungkan tugas-tugasnya sampai selesai 2014 nanti. Berkati juga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, untuk rencana pemilihan presiden yang akan datang, kami percaya ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan akan munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mampu memimpin bangsa ini dan melanjutkan tugas-tugas ke depan, mengasihi rakyat, dan hingga Indonesia diberkati untuk menjadi berkat dari Sabang sampai Merauke. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersama dalam ibadah raya. Tuhan berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, media, pemain musik, MC singer, kolektan, usher, guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai setiap mereka. Di sepanjang minggu ini Engkau berkati mereka dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan mereka lakukan. Mereka boleh dilindungi dan diberkati Tuhan. Karena kami tahu, kami mengandalkan Tuhan, dan Engkau permuliakan nama-Mu lewat setiap hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami memberikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat dari hamba. Mari saudara-saudara angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi untuk menerima segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan khusus bagi saudara-saudara sendiri selama minggu yang akan datang ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati untuk saudara-saudara. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.